Selamat pagi pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di TV2, nama saya Daniel. Dan saya Cerita. Dan kali ini kita akan membahas tentang dua tragedi yang terjadi di Bali, yaitu tragedi Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 yang terjadi pada tahun 2002 dan 2005. Nah, sekarang kita akan memulai dengan tragedi Bom Bali yang pertama. Sekarang di lapangan kita sudah memiliki seorang reporter bernama Melvern yang sedang berada di TKP. Kepada Bapak Melvern dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudara Daniel. Sekarang saya sudah ada di lokasi pengeboman dan setelah menerima laporan dari kepolisian telah dibuktikan bahwa ada kurang lebih 203 korban jiwa dan kurang lebih 209 korban luka-luka akibat pengeboman tersebut. Kembali ke studio. Terima kasih Saudara Melvern atas redaksi Anda. Selanjutnya dari Saudari Jane akan meliput tentang Bom Bali 2 secara langsung di lokasi kejadian. Terima kasih Jahita. Saudara-saudari sekalian, menurut laporan dari Kepolisian Bali, terdapat 23 korban jiwa dan 196 korban luka-luka dari pengeboman yang terjadi di Pantai Kuta, Legian, dan Jimbaran di Bali. Terima kasih Saudari Jane atas redaksi Anda. Baik, kembali lagi kepada Saudara Melvern. Bisa tolong dijelaskan kronologis dan juga dampak dari Bom Bali 1 tersebut? Baik, tentu saja Saudara Daniel. Menurut kesaksian para korban, kronologi terjadinya Bom Bali 1 dimulai dari tanggal 12 Oktober 2002, tepatnya pada pukul 20.45 WITA, di mana para pelaku pengeboman menyiapkan bom dengan berat 6 kg yang dapat diledakkan dari jarak jauh menggunakan sebuah ponsel sebagai detonatornya. Selanjutnya, pelaku menggunakan motor untuk meletakkan bom di sebuah trotoar di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Dan setelah itu, para pelaku tiba di kawasan Legian di dekat Sari Club dan Pedis Pub untuk memantau lalu lintas. Lalu kembali ke rumah kontrakan para pelaku. Dan pada pukul 22.30 WITA, seorang pelaku yang bernama Ali Imron bersama dua pelaku lainnya yakni Jimmy dan Iqbal berangkat ke kawasan Legian menggunakan mobil Mitsubishi L300. Selagi pelaku lain bernama Idris mengikuti mobil tersebut menggunakan motor. Dan ketika sampai di Legian, Ali Imron memerintahkan Jimmy untuk menghubungkan kabel-kabel detonator ke kontak switch bom mobil yang ada terparkir di depan Sari Club. Sementara Iqbal memakai rompi bom yang ditujukan untuk meledakkan dirinya sendiri di Pedis Pub. Selanjutnya pada pukul 23.15 WITA terjadi sebuah ledakan yang berasal dari rompi yang dikenakan oleh Iqbal. Lalu beberapa menit berselang, ledakan berikutnya terjadi 5 meter di depan Sari Club yang berasal dari mobil L300 yang dikendarai oleh Jimmy. Dan tak berselang lama, bom yang diletakkan di depan Konsulat Amerika Serikat juga meledak. Dan untuk dampaknya, puluhan bangunan yang berada di sekitar lokasi ledakan, khususnya di radius 10 hingga 20 meter, mengalami kerusakan berat, seperti kaca-kaca hotel, toko maupun tempat hiburan di sekitarnya ikut hancur. Bahkan kantor Paninbank yang terletak persis di depan Sari Club terbakar, sementara kantor biro perjalanan yang berada di sampingnya rata dengan tanah. Kuatnya ledakan bom di depan Sari Club menghasilkan lubang berukuran diameter 2 x 4 meter dan kedalaman 1,5 meter. Dan untuk pelakunya adalah Amrozi bin Nur Hashim yang ditangkap di rumahnya di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur pada 10 November 2002. Melalui kesaksiannya, ada 5 orang yang menjadi tim inti pengeboman, yaitu Ali Imron, Ali Fauzi, dan Komarudin yang menjadi eksekutor pengeboman di Sari Club dan Pedis Pub yang masih merupakan sanak saudara dari otak pengeboman. Selain itu, ada M. Gufron dan Mubarok yang membantu mempersiapkan pengeboman. Dan juga ada tersangka lain yang bernama Imam Samudra yang ditangkap pada 26 November 2002 di Pelabuhan Merak. Dari hasil penyelidikan, ada sekitar 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pengeboman, termasuk Umar Patek alias Umar Kecil, yang menurut fakta persidangan adalah pelaku yang diyakini merupakan anggota Jamaah Islamiyah atau JI. Untuk penyelesaian kasusnya, tragedi ini dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM berat karena telah merampas hidup banyak orang dan meninggalkan trauma mendalam bagi kerabat.
Majelis hakim memutuskan para tersangka yaitu Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra dijatuhi hukuman mati yang dilaksanakan pada 8 November 2008 di Bukit Nirbaya, Penjara Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sedangkan pelaku lainnya yang ikut terlibat seperti Ali Imron, Mubarak, dan Umar divonis penjara seumur hidup. Adapun teroris yang paling dicari yakni Dr. Azhari bin Husin yang tewas pada penyergapan di tahun 2005. Sementara Zulkarnain yang merupakan seorang petinggi kelompok militan JI atau Jamaah Islamiyah berhasil ditangkap pada Desember 2020 setelah menjadi buron selama hampir 18 tahun dan dijatuhi selama 15 tahun penjara. Sekian Saudara Daniel atas pemberitaan yang telah saya bawakan. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih Saudara Melvin. Kini kembali lagi kepada Saudari Jane. Bisa tolong dijelaskan kronologi dan dampak dari kejadian bom Bali 2? Baik, terima kasih atas waktunya Saudari Jelita. Jadi, kronologi terjadinya bom Bali 2 dimulai dengan pengeboman di 3 lokasi yang berbeda pada hari Sabtu, 1 Oktober 2005. Pengeboman pertama terjadi di restoran Rajas Kuta Square sekitar pukul 19.25 WITA. Tak berselang lama, pengeboman kedua dan ketiga terjadi di Cafe Nyoman dan Cafe Menega di Jimbaran. Pada peristiwa bom Bali 2, tidak ada orang atau kelompok yang langsung mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Beberapa hari setelahnya, Ansyiat Bayi sebagai Kepala Des Anti Teror Kantor Menteri Polhukam menyatakan bahwa kejadian itu merupakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu Muhammad Salik Firdaus, Misno, dan Ayib Hidayat. Bukti bom bunuh diri didapat dari serpihan rantul dan tubuh manusia yang hancur. Dinyatakan juga bahwa tersangka pengeboman adalah 2 orang warga negara Malaysia bernama Azhari bin Husin dan Nordin Emtok. Menurut Ansyiat Bayi, serangan ini memiliki ciri berupa serangan jaringan teroris Jamaah Islamiyah sebagai organisasi yang berhubungan dengan Al-Qaeda. Kelompok teroris ini memiliki ciri khas melakukan serangan secara beruntun. Pada sebuah konferensi pers yang diadakan pada 2 Oktober 2005 dengan topik sejarah bom Bali 2, Inspektur Jenderal Made Pangkupastika memutarkan sebuah rekaman video menunjukkan pelaku memasuki restoran Rajas dengan membawa sebuah ransel. Kemudian, pada tanggal 9 November 2005, polisi menyergap sebuah villa di Kota Batu, Malang. Penyergapan itu menewaskan Azhari yang merupakan buronan asal Malaysia dan dianggap berkontribusi dalam pengobatan bom yang digunakan dalam peristiwa ini. Pada hari yang sama di Semarang, dilakukan juga penyergapan terhadap buronan lain yaitu Nordin Emtok. Pada tanggal 10 November 2005, nama-nama pelaku diumumkan oleh Polri. Pelaku pertama yaitu Muhammad Salik Firdaus dari Majalengka, Jawa Barat yang bertanggung jawab atas ledakan di Cafe Nyoman. Pelaku kedua yaitu Wisno yang berusia 30 tahun dari Cilacap, Jawa Tengah yang bertanggung jawab atas ledakan di Cafe Menega. Pada tanggal 19 November 2005, diumumkan lagi seorang pelaku bernama Ayib Hidayat berusia 25 tahun dari Ciamis, Jawa Barat yang bertanggung jawab atas ledakan di restoran Rajas. Polisi menemukan sejumlah barang bukti dari para pelaku berupa rekaman kesaksian dan 2 KTP milik 2 pelaku. Dalam rekaman video, seorang pelaku memberi pernyataan bahwa perbuatan yang mereka lakukan akan membuat mereka masuk ke dalam surga. Terima kasih Saudari Jane beserta Saudara Melvin atas laporan lapangan yang telah diberikan. Jadi, sekian dari liputan berita mengenai tragedi bom Bali 1 dan bom Bali 2 dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan lainnya. Tereng teng teng teng. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a